salam berjumpa kembali dengan Pak AS. Pada pertemuan daring yang ketiga kali ini, kita berbicara tentang topik persamaan kosinus dan persamaan tangen. Lanjutan dari topik persamaan sinus minggu yang lalu. Jadi, tonton terus sampai habis video pembelajaran dari Bapak ya. Salam SFT. Halo, salam berjumpa kembali dengan Pak AS, Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketiga kali ini, kita masih berbicara tentang materi lanjutan, yaitu persamaan trigonometri. Mind map sudah Bapak buatkan tentang persamaan trigonometri. Karena persamaan trigonometri ini kita bagi atas 3 jenis ya. Yang pertama persamaan sinus. Ini sudah kita bahas pada pertemuan daring sebelumnya. Yang kita bahas kali ini adalah persamaan kosinus maupun persamaan tangen. Sebelum kita bahas kedua persamaan itu, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kamu dapat mengingat kembali menentukan himpunan penyelesaian sudut-sudutnya pada persamaan sinus dengan disiplin atau semangat dalam menggunakan waktu belajar yang efisien dan efektif. Kedua, kamu dapat menentukan himpunan penyelesaian sudut-sudutnya pada persamaan kosinus maupun persamaan tangen dengan menumbuhkan rasa persaudaraan atau fraternitas dan membangun dialog yang positif bagi sesama teman maupun dengan guru. Demikian. Kita langsung ke pembahasan materi. Persamaan trigonometri bagian yang kedua. Kenapa Bapak katakan bagian yang kedua? Karena pada topik persamaan trigonometri bagian pertama minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang persamaan sinus. Berarti tersisa 2 persamaan lagi yang harus kita bahas kali ini, yaitu persamaan kosinus dan persamaan tangen. Baik, perhatikan dulu rumus dasar daripada persamaan kosinus ini. Pastikan dulu kedua ruas memuat fungsi cos. Setelah itu, di sini sudut alfa ini nanti sudah diketahui ya pada soal. Sementara sudut X-nya atau sudut X-nya yang berwarna merah ini, inilah yang kita cari ya, akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk mencari akar-akarnya atau HP-nya, rumusnya ada 2 ya. Rumus sudut X ini ada 2. X yang pertama adalah alfa tambah K kali 360 derajat. Rumus X yang kedua adalah min alfa tambah K kali 360 derajat. Kenapa dikalikan dengan 360 derajat? Karena dalam grafik kosinus satu periode atau satu gelombang besarnya 360 derajat. Nah, berikutnya persamaan tangen ya, sebagai rumus dasar sama juga halnya. Pastikan kedua ruas berbentuk fungsi tangen, di mana sudut alfa di ruas kanan ini juga sudah diketahui nanti ya pada contoh atau pada soal. Dan untuk mencari himpunan penyelesaian sudut X-nya di sebelah kiri atau akar-akarnya adalah rumusnya hanya tunggal. X sama dengan alfa tambah K kali 180. Kenapa kali 180 bukan 360? Karena grafik tangen satu gelombang ya, dia hanya 180. Jadi dalam satu periode atau satu gelombang fungsi tangen sebesar 180 saja. Oke ya, perhatikan dulu contoh soalnya. Ini Bapak berikan contoh soal ada 2. Yang pertama adalah cos 2x sama dengan cos 20 derajat. Yang kedua, tangen setengah x sama dengan sepertiga akar 3, di mana batas-batas sudutnya sudah diberikan. Sama di sini adalah dari 0 hingga 360 derajat. Tentukanlah
akar-akar X ini atau himpunan penyelesaian untuk sudut X ini. Kira-kira gitu dia ya. Baik, ini kita jawab dengan dua cara ya. Cara pertama adalah lewat rumus dasar tadi ya. Lewat rumus dasar. Perhatikan kembali soal kita, cos 2X sama dengan cos 20 derajat ya. Ini kan persamaan kosinus ini. Rumus sudut X-nya ada dua. Rumus sudut X yang pertama adalah alfa tambah K kali 360 derajat. Kan gitu ya ini. Baik, berarti sudut alfa ini kita ambil dari sebelah kanan atau ruas kanan sebesar 20 derajat. Kan gitu ya. Berikutnya langsung kita coret cosnya kedua ruas. Maka tersisa sudut kiri 2X sama dengan sudut kanan, yaitu alfa tadi 20 derajat. Langsung substitusikan ke rumus X yang pertama. Berarti alfa gantikan 20 derajat, tambahkan K kali 360 katanya kita goreskan. Nah, usahakan koefisien sudut X-nya di ruas kiri ini 1, ini masih 2. Supaya 1, tentu kedua ruas ini sama-sama kita bagi dengan koefisien X di ruas kiri 2. 2X bagi 2, X. 20 bagi 2, 10. Tambah 360 bagi 2 adalah 180, berarti K kali 180. Setelah koefisien X-nya di ruas kiri 1, maka kita uji K-nya. Setelah kita uji K-nya dapat X-nya nanti. Nilai X yang baru kita dapat itu ya dibandingkan dengan syarat batas sudut X apakah terpenuhi atau tidak. Kan gitu ya. Oke, lanjut. Asik. Berarti ya X sama dengan 10 tambah K kali 180. Kan gitu ya, terakhir tadi penyelesaiannya. Nah, dari sini kita uji K-nya. Kita uji nilai K-nya ya. Kita uji nilai K-nya. Uji nilai K. Untuk K-nya bernilai pengambilan atau pengujian nilai K cukup 3 ini aja ya, min 1, 0, dan 1. Jika masih memungkinkan ambil min 2 atau 2 ya. Tetapi secara umum ketiga ini aja dulu sebagai mediannya atau tengahnya ya. Kita ambil. Jika K-nya minus 1, maka berapakah nilai X-nya? Berarti 10 tambah K gantikan minus 1. Minus 1 kali 180. Berarti langsung aja min 180. Berarti 10 kurang 180. Hasilnya adalah minus 170. Apakah ini memenuhi? Tentu tidak. Oke, ambil K-nya 0. Berapakah nilai X yang pertama? Substitusikan ke rumus ini. Berarti 10 tambah 0 kali 180 berarti tambah 0 sama dengan 10. Apakah memenuhi dengan batas? Batas sudut X tadi adalah dari 0 hingga 360 derajat ya. Perhatikan ini batasnya memenuhi ya. Oke, kita centang. Baru kita ambil K-nya positif 1. Berapakah nilai X-nya? Berarti 10 tambah 1 kali 180 berarti tambah 180, yaitu 190. Apakah berada di interval ini 0 sampai dengan 360? Berada atau terletak, memenuhi. Nah, kita tuliskan lagi rumus sudut atau rumus X yang kedua ya. Rumus sudut atau X yang kedua adalah di sini alfanya menjadi negatif, min alfa tambah K kali 360 derajat.
Kan gitu ya. Ini rumus yang kedua ya. Baik, kembali ke soal. Cos 2x sama dengan cos 20 tadi. Kan gitu ya. Berarti 20 ini sebagai alfanya kita ambil. Bla bla, coret cosnya. Maka 2x sama dengan min alfa ya, minus alfanya gantikan dengan 20 tambah k kali 360 derajat. Oke, kedua-dua sama-sama bagi 2. Berarti x sama dengan min 10 tambah k kali 180. Nah, sekarang kita uji nilai k-nya kembali ya, yang ini. Kan gitu ya. Kita uji kembali nilai k-nya. Baik, kita uji nilai k ya. Untuk k-nya mulai dari minus 1. Berapakah nilai x yang kedua atau akar yang kedua? Berarti dari sini adalah minus 10 tambah min 1 kali 180, berarti menjadi min 180. Hasilnya minus 190. Berarti apakah berada di interval tadi dari 0 hingga 360? Tentu di luar. Berarti bukan penyelesaian. Untuk k-nya 0, berapakah nilai x yang kedua? Berarti min 10 ditambah 0 kali 180, berarti min 10 tambah 0 ya. Berarti minus 10. Apakah berada dalam interval? Tentu tidak juga ya. Nah, sekarang kita ambil k-nya 1. Berapakah nilai x yang kedua? Berarti min 10 ya kan, tambah min 1 kali 180, berarti min 1 kali 180, berarti min 10 tambah 180 tetap ya. Berarti ini adalah 170. Apakah berada di dalam interval dari 0 hingga 360 derajat tadi? Ya, berada. Berarti memenuhi. Kita centang dia. Oke, kita uji nilai positif 2. Berikutnya, apakah masih berada dalam interval? Berarti 2 sama dengan min 10 tambah 2 kali 180, berarti 360. Oke, min 10 tambah 360 adalah 350. Ternyata masih memenuhi nakku. Kenapa? Karena 350 berada di dalam interval tadi dari 0 hingga 360 derajat. Sampai di sini, apakah sudah mengerti anak-anakku? Sudah asik. Baik ya, kita berikan cara yang kedua. Cara kedua yaitu dengan kelipatan periodik ya. Kira-kira gitu deh ya. Baik, dengan cara kedua yaitu dengan kelipatan periodik. Maksudnya gini nakgo ya. Sebelum kita bahas dengan cara kedua, ingat ya, untuk sinus dulu ya, kita ulangi dari sinus. Sinus dalam sudut X misalnya, ini dalam satu periode atau dalam satu gelombang, ini besarnya adalah 360 derajat. Grafiknya kira-kira gini dia ya. Nol, baru 90, 180 tambah atau kelipatan 90, 270 dan 360 derajat. Oke, ini minus 1, ini positif 1. Baik ya, kira-kira
grafik dari sinus X. Artinya nakku, dalam sampai 360 derajat ini grafiknya terdapat dalam satu gelombang seperti ini dia ya, grafiknya. Kalau gitu ya. Misal ya, sinus dalam sudut 2x. Ini bagaimana kira-kira dalam satu gelombang? Oke ya, kalau sudut sinusnya 2x atau koefisien sudut x adalah 2, hubungannya kemari, berarti dalam sampai 360 derajat ini dia terdiri dari 2 gelombang. Jadi kira-kira gini dia. 0, 90, 180, 270, 360 ya. Artinya dalam 360 derajat ini grafik sinus 2x ini terdiri dari 2 gelombang. Berarti oke, kira-kira gini aja dia. Oke, demikian ya. Oke, sampai dengan 360 grafik sinus 2x ternyata terdapat 2 gelombang, sehingga periode atau periodik sinus 2x ini adalah, oke, perhatikan ini ya, sampai sini kemari satu gelombang, berapa besarnya? Dari 0 sampai 180, berarti satu gelombang adalah 180 derajat, atau dalam satu periodik besarnya 180 derajat. Berarti sinus 2x naku periodiknya adalah, atau satu gelombangnya dia hanya 180 gitu ya. Atau cara cepatnya, sinus 2x cukup mencari periodiknya adalah 360 derajat kita bagikan dengan 2, yaitu 180 derajat. Demikian ya. Bagaimana kalau untuk cos? Sama halnya ya. Cos X juga ya, dalam satu gelombang terdapat 360 derajat. Kan gitu ya. Kalau cos 2x berarti satu gelombang atau satu periodik berapa? 360 bagi 2 ya. Dibagi 2 dia berarti berapa ini? 180 derajat juga. Oke, hanya bagaimanakah grafik kosinus? Oke, tanya dong Pak AS gitu ya. Jadi grafiknya kira-kira seperti ini dia, grafik kosinus dalam 360 derajat ya. 0, 90, 180, 270, 360 derajat ya. Ini 1 sampai minus 1 ya, atau minus 1 sampai dengan 1. Berarti oke ya, inilah grafik dari cos X ya. Berarti cos X tadi satu gelombang sebesar 360 derajat atau satu periodik 360. Kalau begitu, cos 2x satu gelombang berapa? Ya, itu 360 dibagi 2, hasilnya adalah 180 derajat. Bagaimana dengan tangan ya? Tangan X naku ya, satu gelombang dia bukan 360 melainkan 180 derajat. Kenapa? Kan gitu ya. Kenapa? Perhatikan grafiknya ya. Grafik daripada fungsi tangan. 0, 90, 180, 270, 360. Oke.
Ingat ya, tangan 0, 0. Baik ya, kira-kira gini grafik fungsi tangen X ya. Jadi satu gelombang grafik fungsi tangen ini ternyata kita lihat yang utuh adalah kisarannya dari sini ya. Dari 90 hingga 270 berarti 180 derajat juga. Jadi terbukti dong gitu. Bagaimana kira-kira Nakku? Apakah bisa dipahami? Bisa ya, gampang, asik. Baik, kembali ke soal ya. Kita kembali ke soal. Soal kita tadi adalah cos 2x sama dengan cos 20 ya, dengan cara kedua ya, yaitu dengan kelipatan dari periodik cosinus tentunya ya. Baik ya, lagi dalam proses. Oke, kita ready. Cara kedua tadi berarti cos 2x, Bapak ulang, cos 2x sama dengan cos 20 derajat. Baik ya, dari sini Nakku pakai dulu rumus sudut yang pertama untuk cos. X yang pertama tadi kan alfa tambah K kali 360 derajat, bukan? Nah dari sini K kali 360 ini kita coret aja, buang aja ya. Berarti alfanya kita ambil adalah 20 derajat. Oke, coret cosnya. Maka dapatlah 2x sama dengan 20. Kan gitu ya. Kenapa? Karena alfanya kita ganti dengan 20. Ya. X pertamanya ya tentu ini kita ambil ya, 2x. Dari sini bagikan kedua-dua sama-sama bagi 2, berarti x sama dengan 10. Ingat ya, cos 2x ini kan soal ya. Berarti dari sini satu gelombang dia berapa derajat? 360 dibagi 2 seperti Bapak katakan tadi, berarti 180 derajat. Berarti ini cukup kita tambahkan dengan 180 derajat berikutnya ya, setelah 10. Berarti nilai X yang memenuhi berikutnya adalah selain 10 derajat, yaitu 10 tambah 180. Berapa ini? 190. Apakah berada dalam interval 0 hingga 360? Ya, benar ya. Berarti 1, 2, sudah dapat 2 ya. Kalau kita tambahkan 190 dengan 180 kembali, apakah sudah melebihi syarat 360? Ternyata sudah ya. Kenapa? Karena 370 ya, berarti tidak memenuhi. Berarti nggak usah lagi kita kelipatan, nggak usah lagi kita tambahkan atau kelipatannya. Cukup sampai di sini ya. Nah sekarang kita pakai rumus sudut atau X yang kedua ya. Min alfa kan gitu ya. Min alfa ditambah K kali 360. Kan ini ya rumus yang kedua ya, sudut untuk persamaan kosinus. Coret K kali 360. Berarti X2 nya kita ambil sudut di kiri ya, 2X sama dengan min alfanya gantikan 20 derajat. Oke, sama-sama bagi 2, berarti X sama dengan min 10. Ini dulu yang pertama
Apakah memenuhi dalam interval dari 0 hingga 310? Oh, ternyata di luar ya. Berarti tidak memenuhi, maksud Bapak ya. Tidak memenuhi. Nah, kalau gitu Nago, himpunan penyelesaian X berikutnya adalah cukup kita jumlahkan dengan periodik cos 2X tadi yang besarnya 180. Min 10 ditambah 180 derajat. Hasilnya adalah 170. Apakah berada di dalam interval? Benar ya. Berikutnya lagi, ini kelipatannya lagi 170 ditambahkan dengan 180. Hasilnya adalah 250 350. Apakah berada di dalam interval dari 0 hingga 310? Ya, benar, berarti memenuhi. Jadi kesimpulannya adalah HP untuk X adalah kita urutkan dari terkecil hingga terbesar, atau Bapak tuliskan di lembar berikutnya. HP untuk X adalah sama dengan ya, yaitu kita urutkan dari terkecil tadi. Ingat ya, 10, 170 derajat, 190 derajat, dan 350 derajat. Bagaimana? Apakah sama hasil akhir dengan cara yang pertama lewat rumus dasar? Oh, ternyata sama. Bagaimana kira-kira? Apakah sudah mengerti dengan cara kedua ini? Sudah Pak. Kalau belum, silakan tinggalkan komen di akun channel Bapak YouTube. Baik ya, kita kembali ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua tadi adalah tangen setengah X sama dengan 1/3 akar 3 dengan batas sudut X adalah dari 0 hingga 360 derajat juga. Tentukanlah himpunan penyelesaian untuk X, kan gitu ya. Berarti dari sini tangen setengah X sama dengan setengah akar 3, yaitu setara dengan tangen berapa derajat kah dia? Kan gitu ya, yaitu tangen 30 derajat. Nah, dari sini rumus sudut X untuk tangen hanya satu, tunggal ya. Berarti langsung aja coret. Ini kita ambil alfanya. Berarti setengah X sama dengan, oke, atau Bapak tuliskan dulu rumusnya. Rumusnya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 180 ya. Ini rumusnya. Oke, rumus ya. Berarti di sini setelah kita coret tangen kedua ruas, berarti setengah X sama dengan alfa 30 derajat, gantikan, tambah K kali 180 derajat. Kan gitu ya. Oke, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Kita pastikan koefisien X di kiri adalah 1. Berarti X setengah kali X, setengah X kali 2 X, 2 kali 30 60. Berikutnya tambah 2 kali 180 adalah 360 derajat. Nah, dari sini kita uji nilai K-nya Nago. Oke, uji K. Baik ya, untuk K-nya 1. Oke, kita ambil minus 1, berapakah X-nya? X sama dengan 60 dikurang 360 derajat sama dengan minus 300. Apakah berada di interval dari 0 hingga 360? Ternyata tidak memenuhi. Untuk K-nya 0, berarti berapakah nilai X-nya? Berarti 60 tambah 0 alias 60. Apakah berada dalam interval X? Ya, benar ya. Untuk K-nya minus 1, berarti X-nya adalah 60 ditambah 360, yaitu 420 derajat. Apakah berada di interval 0 hingga 360? Yaitu 420 ini di luar ya, berarti tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian untuk X adalah hanya tunggal, yaitu 60 derajat. Kita buktikan dengan cara kedua ya. Ini tadi lewat rumus ya. Cara kedua yang ini tadi adalah dengan lewat rumus atau cara pertama ya. Cara kedua adalah
Dengan kelipatan periodik tadi ya, berarti langsung aja tangen setengah X sama dengan 1/3 akar 3 dengan batas sudut X-nya adalah dari 0 hingga 360 derajat. Berarti dari sini sama artinya tangen setengah X sama dengan tangen 30 derajat. Kenapa? Karena tangen 30 derajat adalah setengah akar 3 nilainya. Dari sini langsung kita coret tangennya kedua ruas, berarti setengah X sama dengan 30. Udah, kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan 2 atau bagi dengan setengah, sama saja. Kita kalikan dengan 2 atau sama-sama bagi setengah ya, berarti X sama dengan 60. Ingat ya, tangen dalam sudut setengah X, bagaimana kira-kira dalam satu gelombang berapa periode atau satu gelombang atau satu periode berapa derajatkah dia? Ingat ya, tangen X saja pun kalau koefisien sudut X adalah 1 ya, satu gelombang atau satu periode 180 derajat. Kalau setengah X berarti 180 dibagi setengah. Oke, sama artinya 180 kali 2 berarti 180 dibagi 2 berarti 360 derajat, kan gitu ya. Oke, berarti periodiknya ini atau satu gelombangnya inilah 360 derajat. Nah, setelah nilai X yang pertama 60 derajat, baru kita cari nilai X yang lain, kita jumlahkan 60 derajat dengan 360. Apakah masih berada di interval dari 0 hingga 360? Ternyata sudah keluar atau lewat, berarti tak memenuhi ya. Berarti cukup ini aja. Berarti HP-nya adalah HP untuk X adalah tunggal, yaitu 60 derajat. Apakah sama? Ini dengan ini, ternyata sama. Demikian ya.